dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku.
Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil waktu untuk saat teduh. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah.
saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan, kami telah begitu merasakan akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal dan percaya kepadamu. Engkaulah Allah perlindungan kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami, sehingga kami dapat melalui hari-hari kami dengan baik. Kami bersyukur Tuhan atas berkat pemeliharaan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami masing-masing, kesehatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga hari ini kami bersama-sama dapat memiliki kekuatan untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, ampuni kami bila dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu. Kami manusia yang lemah, kami tergoda untuk mengikuti jalan duniawi yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami. Kiranya hari ini kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan hari-hari kami, sehingga kami boleh semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami, walau kami berada di tempat kami masing-masing, tapi kiranya kami mempunyai hati yang mau dan siap untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri, bersama-sama kita mau menaikkan pujian Hatiku Percaya. Dengan semangat dan bersukacita kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Tuhanlah kekuatan dan makhlukku. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa pada kesempatan ini, meskipun kita masih mengalami pandemi, di mana semua kita harus lalui dengan online. Tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya apa yang Tuhan izinkan bagi kita boleh dapat melakukannya dengan sungguh, dengan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh berdoa padamu ya Tuhan. Karena tanpa Tuhan bekerja, kami tidak mungkin mengerti apa-apa. Sebaliknya Tuhan, tolong kami. Masing-masing kami boleh disertai, dibukakan pikiran dan hati kami, sehingga firman Tuhan seperti beroleh tanah yang subur di dalam kehidupan kami. Tolong ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca
firman Tuhan yang ditetapkan bagi saya pada hari ini, yaitu dari Mazmur 118. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat 29. Cukup panjang ya. Tapi karena sebuah mazmur harus kita lihat di dalam keseluruhannya supaya kita tidak sepenggal-sepenggal. Meskipun nanti kita boleh saja menekankan pada satu bagian, tetapi kita mesti mengerti mazmur itu di dalam keseluruhannya ya. Jadi saya tetap mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca Mazmur 118. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat ke-29. Mazmur 118 ayat pertama sampai ayat 29. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan dan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku. Ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu, Allahku. Aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Mazmur 118 ayat pertama sampai 29 ini, struktur daripada Mazmur ini dapat dikatakan seperti demikian. Mungkin masing-masing orang
berbeda di dalam menetapkan strukturnya, ya. Tapi ini adalah struktur yang saya anggap paling baik. Ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat itu adalah pembukaan, opening, ya. Itu adalah sebuah panggilan untuk mengucap syukur, ya. Jadi kalau kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, bersyukurlah kepada Tuhan, ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi di dalam pembukaan itu ada sebuah panggilan untuk mengucap syukur 1 sampai 4. Kemudian bagian yang kedua itu adalah ayat yang kelima sampai ayat yang ke-18. Kalau kita perhatikan, ini adalah merupakan satu resitasi, ya, satu pembacaan bagaimana pemazmur itu mengalami kesulitan, lalu kemudian juga mengalami kebebasan atau pertolongan daripada Tuhan, ya. Jadi ayat 5 sampai 18 itu menyaksikan seperti itu. Aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku. Begitu kan, ya. Dan seterusnya kita lihat sebenarnya itu adalah satu perenungan di mana pemazmur melihat dirinya di dalam kesulitan, kesesakan, dalam masalah, tapi kemudian Tuhan melepaskan dia. Kemudian bagian yang ketiga kita lihat adalah ayat 19 sampai ayat 28. Dalam ayat 19 sampai 28 itu kita lihat adalah sebuah celebration, sebuah perayaan, ya, celebration of victory and thanksgiving. Jadi perayaan kemenangan dan pengucapan syukur. Itu dari ayat 19 sampai ayat 28. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan yang diberikan ayat 29. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat pertama sampai dan ayat 29 itu sama bunyinya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dalam bahasa Ibrani, ya, di dalam sastra daripada Ibrani ini disebutkan sebagai suatu inklusio, ya. Kalimat yang sama dipakai di awal dan kemudian di akhir. Ya, kita lihat juga misalnya Mazmur 8, ya, kalau tidak salah, itu juga merupakan Mazmur yang punya inklusio, di mana ayat pertama dengan ayat terakhir itu adalah sama. Jadi di sini ayat pertama sampai 29 dan ayat 29 itu sama bunyinya, bahwasanya untuk selama-lamanya adalah kasih setianya, ya. Nah, itulah Mazmur 118 ini. Kalau kita perhatikan, ya, Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab, maka kata Tuhan di situ ditulis dalam huruf besar semua. Tuhan, Tuhan itu semua dalam huruf besar. Itu menunjukkan di dalam aslinya itu sebenarnya adalah nama personal daripada Allah, yaitu Yahweh. Jadi kalau kita lihat di sini semua itu ada nama-nama Tuhan, itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani adalah Yahweh, nama personal Tuhan. Sedangkan kalau ditulis dalam huruf kecil, T besar, lalu UHAN huruf kecil, itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Elohim, ya, Elohim. Ya, lalu kemudian menjadi kata Tuhan, tapi dalam huruf kecil, ya, T-nya besar. Kalau kita perhatikan, ya, kata Yahweh di dalam Mazmur ini dipakai 22 kali. Sedangkan singkatannya adalah Yah aja, ya, Yah. Kalau kepanjangannya Yahweh, tapi dalam bahasa Ibrani suka dipakai kependekannya, yaitu cuma Yah aja, ya, Yah. Jadi kalau kita misalnya Eliah misalnya, itu sebenarnya adalah mengambil nama daripada Tuhan, ya, mengambil nama daripada Tuhan. Nah,
kata Yah itu diambil 6 kali. Jadi kalau kita beberapa penafsir Alkitab yang suka menghitung-hitung, mereka melihat bahwa kata Yahweh itu adalah 22, sedangkan kata Yah ada 6. Jadi semuanya itu ada 28 yang akar katanya adalah sama dengan Yahweh ini, ya. Nah, 28 itu adalah 4 kali 7. 7 adalah satu angka sempurna. Ya, Tuhan menciptakan 6 hari lalu 1 hari beristirahat. Ya, itu menjadi paradigma, menjadi pola daripada kita. Ya, minggu-minggunya kita terdiri dari 7 hari, begitu. Diambil dari hal itu. Ya, kita mempunyai 28, lalu kemudian 7 itu merupakan angka sempurna, sedangkan kalau 28 itu adalah 4 kali 7, sedangkan 4 itu adalah angka universal, ya. Sehingga artinya kita melihat bahwa Yahweh itu adalah sesuatu yang universal dan sesuatu yang sempurna, ya. Itu dikemukakan oleh para ahli Alkitab yang senang juga untuk ngitung-ngitung, ya. Nah, Mazmur 118 ini dipakai dengan ajakan bersyukurlah kepada Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lalu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Jadi kita lihat bahwa di dalam ayat 1 sampai 4 ini pembukaan suatu panggilan, a call to give thanks, ya, untuk mengucap syukur kepada Allah. Maka kita lihat bahwa di dalam ayat-ayat ini lalu kemudian pemazmur mengatakan, biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata. Jadi kita melihat bahwa untuk mengucap syukur, pemazmur tidak sendirian, tapi dia memanggil jemaat, dia memanggil, ya, orang Israel. Biarlah Israel berkata, dia panggil kaum imam. Biarlah Harun berkata, dia panggil jemaat semua. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di sini Bapak Ibu kita bisa lihat kan jelas, pada waktu kita mengucap syukur, apakah kita cukup mengucap syukur di dalam kamar? Apalagi kita cuman komat kamit sendirian, begitu kan? Apakah cukup? Pemazmur tidak merasa demikian. Ia merasa bahwa untuk mengucap syukur adalah baik kalau kita dilakukan itu secara beramai-ramai. Maka dia memanggil, dia mengajak, mari kaum Israel, mari kaum Harun, mari orang yang takut akan Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Satu panggilan supaya kita memuji Tuhan di dalam gereja. Nah, kita lihat kan bahwa kita kalau di dalam gereja itu cuma komat kamit saja. Tapi kita lihat di dalam ibadah orang Yahudi ini, pemazmur itu selalu melakukannya untuk bersama-sama. Sehingga tidak bisa kita meninggalkan gereja. Ya. Kita kebaktian selama ini, selama pandemi, karena kita terpaksa, maka kita kebaktian online. Gereja tidak boleh menganggap bahwa ini ibadah sudah cukup. Enak sekarang. Kita kebaktian online. Lalu kita tinggal duduk bersama-sama di depan HP, di depan komputer, atau di depan disambungkan ke TV. Begitu kita duduk, tinggal begitu. Kita bisa di kamar, kita bisa di atas ranjang, begitu kan? Ya, kita bisa di atas sofa dengan celana pendek, celana piyama, mungkin belum sempat cuci muka karena kepagian, begitu kan? Ya, lalu kita merasa cukup deh, udah deh, sudah kita udah ibadah. Tidak loh, sebab ibadah online kita ini adalah ibadah yang abnormal, yang tidak normal. Karena apa? Pemazmur untuk bersuka cita
dia ajak semua. Mari kaum Israel. Mari kamu kaum imam, keturunan Harun. Mari kamu orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Mereka panggil. Itu pengucapan syukur tidak dilakukan sendiri. Maka itulah gunanya kita bergereja. Kita datang ke gereja. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Nah, hal inilah kita kehilangan pada waktu kita kebaktian secara online seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak boleh merasa puas, merasa senang dengan kebaktian yang ini. Kita tetap harus kembali kepada gereja. Sebab di sana kita bersama-sama seperti pemazmur. Mari kita bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita berkata bahwa bahwasanya ya selama-lamanya kasih setianya kepada kita. Nah, kita lakukan bersama-sama, bukan lakukan sendiri di depan televisi, di depan laptop atau di depan HP. Ya, itu bukan ibadah itu. Begitu. Jadi kita mesti melakukannya secara bersama-sama. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, rupanya Mazmur 118 ini biasa memang dipakai oleh orang-orang pada waktu itu sebagai sebuah ibadah di dalam bait Allah ya. Jadi kalau kita lihat, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lalu kemudian itu seolah-olah gema daripada audience, daripada jemaat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu biarlah Israel berkata, jemaat lagi, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu biarlah kaum Harun berkata, jemaat lagi beramai-ramai bersama-sama, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanya kalau kita baca Mazmur tidak cukup ya kalau kita baca secara, mari kita baca saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian ayat yang genap, mari kita lakukan bergantian. Nanti ayat akhir kita bareng-bareng. Nggak bisa begitu. Ya, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Ya, tapi seperti ini rupanya diperuntukkan untuk ibadah, di mana yang pertama itu diucapkan oleh pemimpin ibadah, lalu yang bawahnya itu adalah beramai-ramai jemaat ya. Jadi itu yang dilakukan dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kenapa kita mengucap syukur? Ya, kenapa kita mengucap syukur? Jelas ya, karena Allah itu baik ya, sebab Dia baik. Kenapa kita mengucap syukur? Sebab Ia baik. Baik kenapa? Apanya yang baik? Ya, ayat 5 sampai ayat 18 itu mengemukakan ya, apa sih baiknya? Apa maksudnya baiknya? Nah, kita lihat dicatat oleh pemazmur di dalam ayat 5 sampai ayat 18. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Di sini kita lihat dari ayat 5 sampai ayat 18. Bagaimana pemazmur mengalami ya kesesakan ya. Dia mengalami ya di mana manusia itu mau bertindak terhadap dia ya, tapi orang-orang misalnya memandang rendah kepada dia, tapi Tuhan itu melindungi dia, Tuhan menolong dia, Tuhan itu menyertai dia. Nah, kita lihat dari ayat 5 sampai dengan ayat 18 itu adalah merupakan satu ingatan daripada pemazmur pada dia waktu dia berkata tentang distress and deliverance. Kesesakan, tetapi juga kemudian pelepasan daripada Tuhan. Dan dia kemukakan dalam ayat 5 sampai ayat 18. Ya, dan dia dapat mengatakan ini karena pasti si pemazmur itu mempunyai ingatan tentang Tuhan. Wah, dia mengalami, saya dalam kesesakan, tapi Tuhan telah
aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan telah menjawab. Ini adalah pengalaman real daripada pemazmur. Apakah kita punya pengalaman real atau tidak bersama dengan Tuhan? Jadi ayat 5 sampai ayat 18. Dari mana pemazmur mempunyai semua hal ini? Itu pasti di dalam pengalamannya. Dan pengalaman ini semua masuk ke dalam ingatan dia, ke dalam memorinya, tercatat kepada dia, menjadi suatu pilar-pilar di dalam kehidupan di mana dia mengalami bersama kejadian-kejadian ini bersama dengan Tuhan. Ya, jadi buat apa kita mengucap syukur? Buat apa sih? Karena Tuhan baik. Baiknya apa? Oh, kita ingat. Oh, waktu itu aku susah, Tuhan tolong. Orang hina-hina aku, Tuhan tolong. Orang begini, Tuhan jaga. Orang begini, Tuhan lindungi aku. Jadi ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita bagaimana? Kita, Tuhan, aku mengucap syukur. Ucap syukur apa kata Tuhan? Ya, karena Engkau baik. Baik apa? Ya, pokoknya baiklah gitu. Kan Tuhan memang baik gitu kan. Adakah menjadi memori kita? Ya, menjadi sebuah ingatan yang indah bagi kita, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, di mana kita alami kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, sehingga kita bisa serukan bersama-sama dengan jemaat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ada nggak gitu? Mungkin kita sembarangan aja, ya. Mungkin kita asal aja, ya. Mungkin kita ya cuma ikut-ikutan, ya kita mesti mengucap syukur, begitu kan? Ya, tapi sungguh-sungguh enggak, ya. Waduh, saya pernah begini. Wah, tapi saya begini. Wah, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, sebab bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kita bisa dari hati yang terdalam mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, pernah nggak kita begitu? Mungkin setelah Tuhan berkati kita, setelah Tuhan tolong kita, setelah Tuhan lepaskan kita, mungkin kita setelah baik-baik kemudian kita tidak sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Ya, bayangkan pemazmur begitu saking bersyukurnya dia bisa mengajak semua untuk bersyukur bersama dia. Karena dia merasa benar-benar ini sesuatu yang sungguh-sungguh bukan main daripada Tuhan. Ya, di mana pemazmur itu merasakan kasih setia Tuhan? Bagaimana? Dari mana dia bisa merasakan kasih setia Tuhan? Bagaimana dia bisa mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan? Bagaimana? Nah, kita lihat bahwa pemazmur mengalami semuanya ini, ya, mengalami kasih setia Tuhan itu di dalam hal apa? Di dalam kesusahan, di dalam kesesakan. Ayat yang kelima, balik lagi kita lihat bahwa di dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Di mana kita melihat Tuhan mengasihi kita. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Pada waktu kita bisa berkata, great is thy faithfulness. Waktu kapan kita bisa berkata, sungguh-sungguh dari hati kita bahwa Tuhan itu kasih setianya tidak berkesudahan. Waktu apa? Jelaskan di dalam ayat yang kelima. Di dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Jadi di mana si pemazmur itu merasakan Tuhan itu mempunyai kasih setianya, itu justru di dalam kesesakan. Maka kita lihat meskipun kita berada di dalam keadaan pandemi sekarang, mungkin orang sekarang itu lebih dekat loh kepada Tuhan, ya, karena ketakutan kita misalnya, ya, ketakutan kita apalagi pada waktu itu yang terpapar di dalam
di Indonesia ini secara nasional 54.000 dalam sehari 54.000, sehingga pemerintah langsung bikin PPKM darurat. Dan puji Tuhan PPKM darurat itu bisa menurunkan jumlah orang yang terpapar. Begitu ya. Tapi pada waktu kita 54.000, 51.000, wah kita takut bukan main. Satu hari loh. Sedangkan pada waktu 54.000, kalau nggak salah Jakarta tuh 13 sampai 14.000. 14.000 dari 10 juta. Kalau Jawa Barat misalnya berapa? 10.000, 10.000 tapi dari berapa? Dari 50 juta. Ya, 10.000 dari 50 juta, kita 14.000 dari 10 juta. Sehingga secara persentase jauh kan. Kita di Jakarta mungkin takut bukan main. Wah, kami begitu sampai 50.000 itu kita takut bukan main dengan pandemi COVID di Jakarta ini. Ya, sangat takut. Tapi di mana kita melihat kasih setia Tuhan? Justru dalam kesesakan. Kita lihat. Oh, kadang-kadang kita lihat, wah teman meninggal, wah orang yang kenal kita meninggal, wah orang ini, wah kena COVID, wah orang yang ini, wah dia tidak bisa bertahan, begitu ya. Dan kita selalu kadang-kadang melihat, kenapa ya, kok Tuhan masih kasih aku, begitu kan? Dan kita yang masih hidup dapat berkata, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, tidak ada habis-habisnya. Bukan berarti bahwa mereka yang kemudian terpapar, lalu kemudian tidak tahan, lalu kemudian mereka meninggal, lalu Tuhan meninggalkan kasih setianya. Ya, karena pada masing-masing orang itu tentu ada maksud Tuhan yang sangat indah bagi dia. Tentu ada maksud Tuhan, ya. Tetapi pada waktu dalam keadaan seperti inilah kita ingat Tuhan. Pada waktu kita ketakutan, pada waktu kita kesesakan, kita berseru kepada Tuhan. Ya, dan ternyata Tuhan menjawab kita. Nah, jadi kita lihat ya bahwa di kesesakan itu, ya, kesesakan itu sebenarnya ada segi positifnya, bukan? Ya, yaitu apa? Mendekatkan kita, membawa kita kepada Tuhan untuk betul-betul kemudian berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Dan kita melihat pada waktu itu ternyata Tuhan membebaskan kita, ya. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan dalam persoalan, dalam kesesakan. Kadang-kadang kesesakan kita memang tidak suka melewatinya, tapi justru dalam kesesakanlah kita melihat kasih setia Tuhan. Kalau segalanya lancar, kita sendiri tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bukan? Ya, tapi kita bersyukur sungguh-sungguh kepada Tuhan. Justru dalam kesesakan itu kita melihat kasih setia Tuhan yang begitu setia kepada kita di dalam memeliharakan hidup kita. Kemudian kita maju lagi di dalam 19 sampai 28, ya. Dalam ayat 19 sampai 28 tadi sudah dikatakan bahwa ini merupakan selebrasi, ya, merupakan suatu suatu perayaan, ya, perayaan dan thanksgiving, ya, ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Kita lihat bahwa di dalam mereka itu mengadakan selebrasi ini, kemudian dikatakan kan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, ayat 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Ini mungkin adalah salah satu pintu dari bait Allah, ya. Jadi mereka masuk ke dalam bait Allah dan mereka
mereka ini yang sedang dalam kesesakan, tapi Tuhan kemudian jawab. Mungkin pada waktu itu mereka mengalami perang dan sebagainya. Lalu, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Jadi kita lihat, pemazmur kemudian mengajak teman-teman untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam bait Allah. Mereka masuk dan pintu gerbang kebenaran dengan orang-orang yang juga akan masuk ke dalamnya, ya, dan mereka bersyukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan telah menjadi keselamatanku. Begitu, ya. Lalu mengajak semua untuk bersama-sama masuk ke dalam bait Allah. Sekali lagi kita lihatkan bahwa ibadah itu adalah merupakan respon terhadap Tuhan. Respon terhadap tindakan Tuhan. Jadi Tuhan melepaskan pemazmur. Tuhan membebaskan pemazmur. Tuhan bekerja di dalam kehidupan pemazmur. Dan sebagai respon dari semuanya ini, maka kita lihat pemazmur kemudian beribadah kepada Tuhan dengan mengajak semua teman-teman untuk datang ke bait Allah, untuk bersyukur kepada Allah, untuk thanksgiving, ya, untuk bersama-sama mengucapkan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kita lihat, ya, ibadah itu sebenarnya adalah suatu respon terhadap tindakan Allah. Allah bertindak, Allah melepaskan dia. Allah adalah keselamatan. Allah adalah pembebas daripada mereka. Dan pemazmur kemudian merespon tindakan Allah. Jadi ada tindakan Allah, action of God, tindakan daripada Tuhan. Kemudian juga ada respon daripada manusia. Nah, Bapak Ibu lihat ya, ibadah itu mestinya apa? Adalah sebuah tindakan Allah di mana manusia berespon. Ya, jadi ada tindakan Allah, ada respon manusia. Dan kita sebenarnya di dalam ibadah harus berespon terhadap tindakan Allah. Nah, itulah sebabnya saya sering kali merasa bahwa sebaiknya kalau kebaktian itu tidak usah ditentukan tema apa. Sebab kebaktian itu adalah suatu respon terhadap tindakan Allah. Kita mana tahu 6 bulan lagi nanti kita tindakan Allah bagaimana, lalu respon kita bagaimana. Tapi karena kita dipengaruhi oleh modernisme, kita menetapkan, oh setahun bicara ini, bicara ini, bicara ini. Padahal sebenarnya setiap ibadah harus dilakukan sebagai sebuah respon terhadap tindakan Tuhan. Nah, Tuhan bertindak apa? Kita responnya apa? Sehingga biarkan aja setiap minggu, setiap pengkhotbah boleh meresponi tindakan Allah pada minggu itu. Sehingga apa yang dibawakan akan selalu menjadi yang relevan, yang benar merupakan tindakan Allah, merupakan yang terjadi dalam minggu itu. Respon terhadap Allah. Di sini kita belajar, ya, bahwa kita ibadah itu bukan sekedar ditentukan, ya, oleh tema. Tema tidak menentukan kita, ya, tapi kita beribadah ditentukan oleh tindakan Allah dan kita respon terhadap tindakan Allah dan kita memuji Tuhan atas tindakan daripada itu, ya. Dan pemazmur yang mengucap syukur kepada Tuhan, menutup mazmurnya dengan hal yang sama dengan ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, bisakah kita juga berkata kepada semua teman-teman kita seiman di dalam gereja, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Tahu dari mana Dia baik?
saya punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu betul-betul adalah Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Karena saya sungguh melihat, mengalami bahwa sungguh kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Bisakah Anda berkata demikian? Bisakah Anda mengatakan itu kepada teman-teman seiman? Mari kita berdoa. Biarlah kita melihat bagaimana Tuhan memimpin kita di dalam kehidupan ini. Dan kita melihat bahwasanya kasih setia Tuhan selama-lamanya. Dengan jelas kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan karena hal tersebut. Bisakah kita mengatakan? Bisakah kita bersyukur daripada hati kita yang sungguh? Marilah kita jujur di hadapan Tuhan. Bapa kami dalam surga, ampuni kami kalau kami tidak mempunyai respon yang benar terhadap tindakan Tuhan. Kadang Tuhan sudah bertindak kepada kami, tapi kami biasa-biasa saja. Tidak seperti pemazmur yang dapat mengajak jemaat semua untuk memuji Tuhan karena kasih setiamu. Sedangkan kami hanya biasa-biasa dan sesuatu yang tidak keluar daripada hati kami yang terdalam. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk mempunyai respon yang benar terhadap tindakan daripada Tuhan. Kami ingin serahkan hidup kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang mengucap syukur. Yang melihat tindakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami dapat mengucap syukur untuk itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi kekuatan dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meresponi firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian. Dan Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan bagi Tuhan dengan mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kita naikkan pujian Bapa Kau Setia. Tenanglah
Bapak Ibu, saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita sehati bersama-sama menaikkan doa syafaat terlebih dahulu sebelum kita menaikkan doa persembahan. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini sekali lagi Tuhan, melalui hamba-Mu kami boleh merenungkan firman Tuhan. Apa yang sudah kami boleh terima, apa yang sudah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, memampukan. Biarlah iman kami boleh semakin terus bertumbuh dan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kami boleh renungkan, dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang Kau masih berikan ya Tuhan pada saat ini. Kami juga boleh bersahati untuk menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami di dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan yang senantiasa menolong akan penanggulangan daripada pandemi COVID-19 ya Tuhan. Melalui PPKM, biarlah Tuhan boleh semakin menekan angka yang terinfeksi, yang terpapar ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan, biarlah Engkau juga yang menyatakan pertolongan-Mu Tuhan di dalam setiap mereka yang sedang menghadapi daripada sakit penyakit COVID-19 ini, baik di rumah sakit, isoman. Kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan, menolong mereka dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Tuhan yang berduka cita, kiranya Engkau juga berikan akan penghiburan, kekuatan bagi mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menilik, Kau mengetahui Tuhan, di antara jemaat kami mungkin ada yang lemah tubuh, yang sakit. Kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan yang menyembuhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan pelihara iman mereka Tuhan di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, di tengah-tengah masa yang sulit ya Tuhan. Kami percaya kasih setia Tuhan yang kekal selama-lamanya, yang boleh Engkau nyatakan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu ya Tuhan yang senantiasa boleh menolong kami ya Tuhan, untuk boleh tetap terus percaya kepada-Mu, untuk boleh tetap percaya akan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan akan segala tantangan pergumulan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Engkau juga Tuhan yang menolong mereka, membuka jalan bagi mereka di tengah-tengah kesulitan. Teguhkan iman ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu boleh nyata atas mereka. Bapa Surgawi, kami mau berdoa menyerahkan ya Tuhan akan gereja Kristen Kalam Kudus di mana-mana tempat. Biar Engkau juga Tuhan terus memakai, memberkati ya Tuhan, gereja Kristen Kalam Kudus boleh menjadi terang-Mu di tengah-tengah dunia ini, sehingga boleh Injil terus boleh diberitakan. Kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, baik juga seluruh jemaat. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi Tuhan di dalam masa pandemi ini, di tengah wabah COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga Tuhan yang terus memimpin gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah masa depan daripada gereja-Mu di tempat ini juga boleh senantiasa di dalam pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan memakai setiap jemaat-Mu ya Tuhan, boleh senantiasa menjadi saksi-saksi-Mu yang nyata Tuhan di
di tengah-tengah kehidupan, di tengah keluarga gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ya Tuhan, membawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah persembahan kami bukan menjadi sesuatu yang rutinitas Tuhan, kami boleh bawa, berikan kepadamu Tuhan, tetapi sebagai satu syukur kami kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat yang Engkau sudah nyatakan Tuhan kepada kami di tengah keluarga kami. Biarlah Tuhan, ketika kami membawa persembahan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita, kami boleh bawa persembahan kami. Terlebih lagi Tuhan, biarlah persembahkan tubuh kami boleh menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati ya Tuhan daripada persembahan yang kami boleh bawa, kiranya boleh dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa, kami menaikkan doa syafaat, doa syukur kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara kita menaikkan pujian doksologi mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus yang selama-lamanya dan persekutuan penghiburan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati. Saudara, setelah selesai ibadah kita hari ini, kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan kebersamaan. Saya mengajak jemaat youth, jemaat dewasa maupun juga jemaat lansia atau usinda boleh bersama-sama kita membuka, melanjutkan persekutuan kita melalui Zoom, ya, sesuai dengan Zoom yang sudah di-sharekan melalui WA group maupun juga yang lainnya. Tuhan memberkati. Melalui Zoom sebentar kita boleh bersekutu bersama-sama. peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku
Engkau